Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febi Farezi. Saya berasal dari kelas 2 SID dari Politeknik Caltech Riau. Hari ini saya akan pada pertemuan kali ini saya akan merevisi tugas UTS minggu kemarin. Yaitu tugasnya itu pertama, menghapus welcome.php dan pastikan root langsung mengarah ke halaman home atau beranda untuk quest dan mengarah ke halaman login untuk admin. Nah, jadi intinya tuh kita disuruh menghapus welcome.let dan pastikan root garis miring langsung mengarah ke halaman home atau beranda ke halaman login untuk admin. Di sini saya kebetulan sebagai admin. Uh, Oke, coba kita tengok sini. Kan tadi kita disuruh untuk menghapus welcome.php. Nah, di sini tuh sudah saya hapus welcome.php-nya. Nah, di root langsung di sini saya buat ke login. Jadi dia tuh akan setelah kita misalnya buat nama project kita, terus kita pakai tanda miring ini, maka akan langsung ke halaman login. Baik, coba saya contohkan ya. Site admin.test. Kita coba enter. Nah, maka akan langsung ke halaman login. Soalnya kan welcome.php ini kan awalnya tuh default kan. Maka kita disuruh untuk menghapus ini dan mengedit rootnya tuh langsung ke halaman login. Lalu selanjutnya pada bagian sidebar admin atau header guest masih banyak link menu bawaan template. Hilangkan yang tidak perlu dan sesuaikan menu navigasi dengan topik bina desa. Nah, kebetulan saya sebagai admin, maka di sini sudah Bapak tuh buatkan contohnya, yaitu pertama ada dashboard, kedua ada fitur utama, dan ketiga ada master data kayak user atau warga. Kalau fitur utama itu untuk project bina desa kita minimal ada satu lah kan. Coba kita tengok ya. Admin, selanjutnya kita masuk. Kita sudah masuk ke halaman login, halaman dashboard. Nah, sesuai dengan yang diperintahkan tadi, di sidebar ini ada dashboard tentang fitur utamanya atau sistem. Saya buat di sini lembaga desa. Lalu ada master data yang tempatnya itu untuk user dan warga. Nah, di bagian ketiga nih banyak yang tidak sesuai untuk struktur view. Jadi kita sesuaikan struktur view seperti berikut. Nah, di dalam folder view ini ada dua folder, yaitu layout dan page. Di dalam layout ini ada admin. Ya, saya sebagai admin berarti saya buat admin di sini. Lalu di bagian page kita bisa buatkan out, user, warga, topik bina desanya. Topik bina desa yang kita ambil. Kayak gini. Nah, di sini kan di research ada di dalam research ada folder view. Nah, di dalam folder view ini ada dua folder, yaitu layout dan page. Nah, di dalam layout ini saya membuat beberapa file. Ada applet.php, css.php, dashboard.php, footer.php, header.php, js, sama sidebar.php. Nah, dalam page ini saya membuat beberapa file folder. Ada tentang out untuk login atau register, jabatan lembaga untuk project bina desa saya, ini project bina desa saya, lalu partial, user, sama warga. Oke.
Nah, di dalam ini kan update.php ini saya membuat partial view-nya include layout amino CSS. Jadi intinya tuh saya memanggil ini ke css.php ini. Nah, jadi intinya dia nih memanggil yang ada di file css.blade.php ini. Lalu ada sidebar, dia juga memanggil ini header, partial, layout, footer, sama JS. Oke. Nah, selanjutnya kita pergi ke soal 2, yaitu menerapkan icon. Boleh dari font awesome 7, feeder icon, ionic icon, SVG, dan lain-lain. Pastikan icon itu digunakan secara konsisten di 3 bagian. Kayak sidebar, header, tombol aksi RCRUD. Nah, di sidebar ini untuk setiap menu notifikasi, header untuk icon, notifikasi atau logout, tombol aksi seperti tambah edit, hapus, simpan kembali, dan lihat detail. Nah, saya kebetulan saya sebagai admin, tugas saya di sini yaitu mengubah halaman login agar memiliki identitas dari modul milik rekan-rekan. Nah, bisa ditambahkan gambar, deskripsi singkat, dan logo agar halamannya terasa lebih spesial. Baik, kebetulan saya sudah membuat beberapa icon di semua ini. Kayak di dashboard, saya setelah membuat logout ini di lembaga desa, saya membuat beberapa icon yang konsisten. Manajemen user, saya telah membuat show, edit, sama hapus. Nah, di bagian sini ada administrator, ikonnya akan seperti ini, dan status. Jika aktif akan kayak gini tampilannya. Lalu di data warga, ada misalkan kalau laki-laki akan berwarna biru dan perempuan berwarna pink. Konsisten kan? Ini di tombol aksi ini ada kayak biasa, ada detail, edit, sama hapus. Detail, edit, sama hapus. Oke, selanjutnya kita pergi ke enggak, di case 2 ya. Sebentar. Case 2. Oke, di case 2 kan disuruhnya kan ubah halaman login agar memiliki identitas dari modul milik rekan-rekan. Bisa ditambahkan gambar singkat dan logo agar halaman login terasa lebih spesial. Oh iya teman-teman, di aset saya juga menambahkan beberapa CSS untuk dashboard saya, yaitu kayak gini. Ini untuk gambar latar pemandangan saya mengambil dari website Unsplash. Oke. Ini CSS-nya. Nah, nanti di bagian css.bat ini saya menambahkan ini, link href untuk mengambil ini dari folder public yang ada di aset css style.dashboard.css. Nah, di sini. Makanya tampilannya kayak gini kan. Saya telah membuatnya CSS baru. Lalu bentar. Ubah halaman login. Oke, buat halaman login berarti bentar. Kita pergi ke
Nah, soal case 2. Nah, di soal case 2 ini saya ingin menambahkan sebenarnya tuh background. Background. Nah, cara untuk menambahkan background itu kan saya misalkan saya download kan di website misalnya kayak Unsplash dan lain-lainnya kan. Lalu saya download. Nah, jika sudah di-download, maka kita salin atau potong gambarnya ke folder public asset.img ini. Nah, ini gambarnya kan. Sebentar. Kita kan ke login ya. Ubah halaman login. Oke. Ubah halaman login berarti di out. Good. Bentar. Nah, di sini saya ini loginnya ya. Di sini saya telah mengubah fontnya menjadi Poppins yang awalnya itu Google Apis dan mengubah ukurannya weight ini. Oke. Lalu ini CSS-nya. Ini background yang telah saya pakai. Ini ya, sini kita logout. Nah, ini apa namanya? eh background yang saya gunakan. Jadi saya cuma nyalinnya lalu saya buat di background URL eh kita buat URL lalu kita buat tanda petik satu lalu kita salin linknya di dalam ini. Nah, oke, setelah itu kalau misalkan gambar kayak gini kan kayak BG1 nih kita nggak perlu buat URL-nya, kita buat background img.src. Nah, oke. Lalu hmm, ini ini saya beberapa perubahan. Lalu ini saya ubah menjadi ini apa namanya? Di sini bagian kiri informasi desa. Ini sistem informasi saya buat si pedes yaitu yang ini sistem informasi yang pemerintahan desa ini. Lalu eh ini desa yang misalnya desa ya desa yang ingin saya buat nih di sini ini ya nih. Lalu pelayanan publik nih saya buat fast check nih untuk kayak to do list nih ya yang ada tombol cek di sini. Nah, ini deskripsi singkatnya saya buat di dalam ini. Sisi CPDS atau Sistem Informasi Pemerintahan Desa ini adalah platform digital yang membantu pemerintah desa dalam mengolah administrasi data warga dan pelayanan publik secara efisien serta transparan, serta mendukung terwujudnya desa modern dan terintegrasi. Nah, yang ini tuh di sini. Ini saya buat ya. CPDS deskripsi singkatnya yang ini. Lalu ini di form loginnya, login akun. Lalu ada button untuk close. Enggak, ini buttonnya aja. Lalu saya menghapus beberapa ini menjadi yang ini. Nih, yang
Yang saya mengubahnya beberapa kayak masuk nih, saya buat dari login ke masuk, lalu ya cuma itu aja. Oke, OTP pas. Ini ukurannya, klik in untuk masuk, lalu saya mengubah ini menjadi gunakan akun yang diberikan admin desa, lalu saya menghapus ini menjadi ini agar lebih rapi aja ya. Di perasaannya ini cuma saya tap-tapkan aja ini, lalu ini di bagian footernya ya, di bagian ya footer bagian bawahnya saya buat ini date nih nih saya buat footer itu. Oke, lalu saya ini JS-nya. Oke, coba langsung kita masuk ke. Nah, udah sesuai kan, ubah halaman login agar memiliki identitas modul dari milik rekan-rekan. Ini sudah kita terapkan kan ke apa namanya, halaman login kita. Nih, maaf. Nih halaman login kita kan. Udah saya terapkan semuanya, ada gambar, icon, deskripsi singkat, sama ya, ya segitu. Lalu di quiz soal nomor 3, membuat fitur floating button untuk menambah tombol WhatsApp dan jika diklik akan mengarahkan ke halaman untuk message WhatsApp. Oke. Nih. Nah, di dalam untuk membuat button floating WhatsApp ini, saya juga menambahkan CSS-nya. Dan CSS-nya tuh saya buat di folder public asset CSS. Nah, di sini saya buat WhatsApp.css. Nah, di bagian apa namanya, di css.blade.php ini, saya juga menambahkan ini apa namanya, link ref nih untuk memanggil dia nih assets CSS WhatsApp, memanggil CSS-nya dari folder assets di folder public. Oke. Lalu nah di bagian apa namanya, di bagian untuk menambahkannya agar apa namanya, sebentar. Nah, agar apa namanya, tombol WhatsApp tuh kalau kita klik akan mengarahkan ke halaman untuk message ke WhatsApp. Jadi saya buat di app.blade.php ini saya tambahkan ini floating WhatsApp button nih. Ini kan komen kan. Jadi ini. Ini. Ini kita bisa sebenarnya edit menjadi nomor HP. Ini juga sudah saya buat nomor HP saya. Ini halo ya, artinya itu akan ada setelah kita muncul kan, kita masuk ke dalam WA tuh, maka akan muncul halo admin si pedes, saya ingin bertanya. Jadi intinya itu kalau misalkan kayak warga ingin chat admin, maka dia hanya perlu tekan folder folder dong, fitur floating WhatsApp yang ada di pojok kanan bawah nih. Jika dia klik,
maka akan langsung kan ke halaman HP, nomor HP ini. Jadi dia bisa chat kita. Ya, intinya kayak gitu. Ya, ya jadi intinya tuh pas ada halo ya, ini akan muncul di, bentar, biar saya contohkan biar jelas. Nah, ini dia, halo admin ini. Saya ingin bertanya. Oke, ini nomor HP saya kan udah saya jelaskan tuh. Ini chat via WhatsApp. Ini eh, icon WhatsApp icon. Pas upload ini ikonnya. Oke, kan coba kita contohkan chat via WhatsApp. Oh ya, maksud chat via WhatsApp ini saya buat nih yaitu misalkan kayak detail kayak gitu ha. Ya, coba saya jelaskan. Jika kayak gini, nah maka kan ada chat via WhatsApp kan di sini. Nah, coba tengok di kanan bawah. Nah, maka kan muncul yang kayak gitu. Oke, coba kita contohkan lagi ya. Eh, udah 2 kali jelasnya. Nah, ini dia. Kita bisa continue to WhatsApp web. Kita bisa menggunakan aplikasi. Oke. Selanjutnya pertemuan quiz nomor 4. Template admin dan guys diterapkan dengan baik. Kan udah kan? Ya, oh ya template. Ya, admin dan guys menampilkan data sesuai dengan peruntukannya. Admin menggunakan tabel kolom baris dengan batch dan warna. Eh, Kalau untuk guys ada card view-nya. Lalu di partial view diterapkan dengan benar dan tidak ada bagian yang berulang. Nah, maksud yang ini biar saya contohkan kan ya. Nah, di bagian ini, di bagian user, saya telah membuatkan beberapa tabel dan beberapa user. Dan ada tabelnya kan. Lalu di data warga juga saya telah membuat tabelnya dan beberapa icon. Ya, yang telah tadi kan. Lalu di partial view itu diterapkan dengan benar dan tidak ada bagian berulang. Oke, pas saya tengok. Nah, soal no sebentar. Nah, quiz soal 4 ini kan disuruhnya partial view diterapkan dengan benar dan tidak ada bagian berulang. Oke. Kita pergi ke sini. Kan awalnya itu kan template kan enggak template dong. Saya letakkan di app.php ini kan. Nah, ada beberapa ini ada beberapa file yang saya buat di folder admin dan juga patch. Nah, di dalam app.php ini saya menginputkan layout admin CSS. Jadi di sini tuh tempat CSS-nya footer,
Ini sidebarnya yang ada di sini. Lalu partial color nih yang ada di page. Oke, puter, puter, ya putarkan kakinya, ya partial. Oke. Nah, di bagian di created PHP ini, aduh, oh, enggak. Di sebentar, apa nih? Edit. Ah ya. Nah, ada kan setelah maksudnya tuh setelah saya pindahkan kan, saya buat ini, saya pisah-pisahkan kan jadi dua folder. Kan awalnya itu partial. Saya buat partial tuh di admin ini aja kan, di view enggak. Di dalam view ini saya hanya buat partial. Nah, dan setelah saya membuat page dan saya salin file partial ini ke page. Jadi saya di sini harus saya buat page. Jika saya tidak buat page ini, maka akan error dia. Lalu di sini juga saya buat page. Nah, di dalam create.php ini, yang awalnya cuma layout admin, saya tambah jadi app yang ini, yang ini. Aduh, maaf. Oke. Layout admin yang ada di index.php ini juga saya tambahkan app.app. Di show.blade.php saya juga tambahkan .app. Lalu di create.blade di user create.blade.php juga saya tambahkan app. Sini juga saya tambahkan page untuk folder. Oh ya, yang ini folder ya, yang ini yang di dalam folder yang paling depan ini folder. Kalau yang paling belakang ini juga ini filenya. Ini folder yang layout nih, folder admin ini yang ini, dan app ini yang ini. Jadi layout yang ini, layout yang ini, admin yang ini, app dan yang ini. Lalu bentar. Di controller juga saya ubah sedikit. Ya, cuma ubah sedikit aja. Page out. Soalnya kan saya pindahkan kan folder out ini ke dalam page ini. Lalu di register juga saya edit, juga saya tambahkan page di register ini. Nih, register. Di dashboard controller, saya tambahkan layouts di sini. Layouts seperti di sini. Admin. Nih, dashboard. Lembaga desa saya juga tambahkan page ini. Ini saya tambahkan page, edit, tambah saya page. Nah, jadi lalu saya di sini tuh saya ingin menghapus karena belum belajar kan, saya hapus saja menu pencarian ini. Jadi cuma ini aja. Kalau ada ini berarti ada menu pencarian di atas sini. Ini belum saya hapus sebenarnya, tapi itu nggak berfungsi. Nah, di sini saya baru menghapus yang di sini di user. Nah, di dalam user saya tambahkan page untuk membuat user ya, membuat user. Show untuk melee detail ya, user.show untuk melee detail. Saya tambahkan page. Ini untuk mengedit user. Saya tambahkan page. Dalam worker controller index saya tambahkan page. Buat page. Lalu ini udah
Ini kan untuk tambah CSS-nya kan saya pindahkan kan. Ya, oke. Welcome.blade yang sebelumnya saya hapus. Nih. Jadi segitulah hasil hasil revisi kuis saya pada malam ini. Jika ada yang salah dan ada yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.